Assalamualaikum, welcome back teman-teman SD semua. Jadi, balik lagi sama aku Syanti, tutor riset bisnis kalian. Jadi sekarang kita akan bahas topik terakhir tentang proses riset bisnis kita, yaitu communicating research result, atau bagaimana cara menyampaikan hasil penelitian baik secara tertulis maupun lisan dengan cara yang profesional, akademis, dan juga meyakinkan. Jadi banyak penelitian yang bagus yang tidak berdampak hanya karena komunikasinya tuh nggak efektif menyampaikannya gitu lah. Maka hari ini kita belajar, pokoknya sekolah bisnis itu mengajarkan kita bagaimana menyusun laporan naratif dengan terstruktur yang tepat dan bagaimana menyajikan hasil risetnya di depan audiens, baik di kelas atau seminar nanti maupun sama klien nanti pas kerja ya. Kemudian pertama, kita masuk ke tujuan penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian itu bukan sekedar formalitas, dia tuh berfungsi untuk mendokumentasikan proses riset secara sistematis, menyampaikan tujuan dan temuan kita secara jelas, serta yang menunjukkan kontribusi akademik dan solusi praktis dari penelitian tersebut lah. Kita meyakinkannya. Nah, ada 4 jenis laporan umum. Itu laporan untuk institusi, skripsi, atau tugas akhir, kemudian juga ada publikasi jurnal ilmiah namanya, dan artikel populer. Nah, semua itu tuh membutuhkan gaya komunikasi yang sedikit berbeda, tapi kita berdasarkan logika dan struktur ilmiah. Kita masuk ke struktur laporan penelitian. Struktur laporan terdiri dari 3 bagian besar. Ada pertama preface, ada main, dan juga postscript. Nah, di bagian preface ini kita siapkan halaman judul, kemudian pengesahannya, abstrak, dan kata pengantar nantinya deskripsi. Tapi di matkul riset kita ini nggak ada, belum sekompleks itu. Kemudian di bagian utama, ada mulai dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup misalnya, dan juga novelty misalnya untuk memperkuat. Novelty itu apa? Kebaruan. Jadi untuk apa kamu kayak meriset yang udah ada? Pastinya kita kalau lebih bagus lah, itu nyarinya yang inovasi. Kemudian lalu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kemudian ada metode, hasil, dan juga pembahasan. Nah, terakhir ada postscript, yaitu berisi daftar pustaka, lampiran, dan juga CV peneliti jika emang diminta gitu. Jadi jangan asal tulis, karena setiap bagian ternyata emang udah ada sistematis atau kayak punya fungsi strategis dan harus dibuatnya kayak emang tersusun sistematis lah. Oke, kita masuk ke elemen penting dalam laporan. Jadi ketika kita menulis laporan, pastikan tuh kamu menjawab masalah penelitian dengan jelas. Ini yang 5. Yang kedua, metode yang kamu tuliskan bisa dipahami dan diulang oleh orang lain. Jadi emang harus jelas ya. Jadi kayak nanti misalnya kamu sarannya penelitian selanjutnya bla ya, kamu nanti di penelitian itu harus jelas gimana caranya penelitian selanjutnya yang merujuk ke kamu ya emang benar-benar bisa menjalani gitu. Kemudian data dan analisisnya relevan, tidak fokus dari tidak keluar dari fokus maksudnya. Kemudian juga ada interpretasi, jadi data saja nggak cukup, kita tuh harus buat kayak interpretasi atau kalimat kesimpulannya itu gimana biar bisa lebih dimengerti kan. Barangkali ada yang susah untuk membaca data berupa visualisasi gitu, kayak grafik atau kayak gambar gitu. Kemudian sertakan batasan penelitian agar pembaca tuh paham konteksnya apa. Dan terakhir simpulan. Simpulannya harus menghubungkan hasil dan teori atau aplikasi nyatanya biar kayak makin real, tahu nih pentingnya riset kita tuh apa. Kita masuk ke visualisasi dan keberterimaan laporan. Visualisasi ini bukan hiasan tapi kayak alat bantu pemahaman. Jadi kita gunakan tabel dan grafik yang informatif. Tabel itu misalnya harus punya judul, deskriptifnya apa, belajar kayak asal langsung kayak tempelin tabel, tapi kayak nggak ada nih pembuka atau kayak apa ya, jelasnya minimal judul aja di atas ini tabelnya itu isinya apa sih gitu. Kemudian grafik, misalnya kita itu harus dibantu grafik, ini lebih krusial sih karena grafik kan biasanya benar-benar bukan angka yang jelas gede-gede kayak tabel ya, dia tuh di kanan kiri terus kayak ada yang emang nggak ada garis-garis bantunya. Nah itu kita harus bantu jelaskan dengan narasi paragraf bisa. Kemudian pastikan keterbacaan, bacaannya apa sih, kayak pakai kalimat aktif, jangan kayak terlalu teknis kalau audiensnya umum, audiensnya kayak awam gitu misalnya. Lalu ada validasi laporan. Jadi cantumkan keterbatasan dan tunjukkan bagaimana hasil penelitianmu itu bisa digunakan dalam praktik atau kebijakan yang ada. Oke, kita lanjut ke menyiapkan presentasi penelitian. Jadi misalnya kamu diminta presentasi hasil penelitian, jangan panik. Jadi mulailah dengan kenali dulu siapa audiensmu, ini penting. Jadi misalnya apakah dosen, peneliti, praktisi, atau masyarakat umum. Jadi emang harus disesuaikan itu loh kalimat komunikasinya biar kayak bisa dapat bisa mengena, bisa kayak tersampaikan dengan baik. Kemudian lalu susun struktur presentasinya. Jadi mulai dengan pembukaan yang langsung ke konteks. Jadi kayak orang tuh kayak ada hooknya, ada kayak semangat mendengarkan lah gitu. Jadi kayak di video-video sosmed kan kadang udah gitu, jadi kayak bisa kita aplikasikan juga. Kemudian bahas masalah penelitian, metode, temuan utama, dan rekomendasi dengan jelas. Kemudian tutup dengan ajakan berdiskusi biar kayak lebih audiens bisa diajak secara persuasif atau kita bahkan bisa dapat insight baru.
Kemudian gunakan alat bantu seperti PowerPoint. Jadi jangan full text, kayak maksimal mungkin kayak poin-poin di slide aja gitu. Dan gunakan grafik dan infografis. Jadi kayak sisanya kamu jelaskan secara mulut gitu. Kemudian tools juga bisa digunakan, misal kayak Canva untuk desain, kemudian ada Grammarly untuk menyusun naskahnya, biar kayak lebih jelas gitu, lebih bagus. Kemudian kita masuk ke prinsip persuasi Aristoteles, ini tambahan aja sih. Jadi Aristoteles itu menerapkan 3 prinsip komunikasi yang sangat relevan untuk presentasi riset bisnis. Ini aku juga belajar di matkul komunikasi pembangunan. Jadi ada matkul SC yang aku ambil dari punyanya SKPM kalau nggak salah. Nah, itu kita belajar yang pertama ada etos. Etos itu membangun kredibilitas. Jadi tampilkan metodologi yang sahih itu kalian kayak gunainnya apa. Kemudian tunjukkan kalau kamu tuh paham apa yang kamu bicarakan. Kedua itu ada namanya pathos. Itu tuh kita membangun emosi. Jadi ceritakan kisah nyata atau konteks sosial yang relatable lah gitu. Jadi kayak biar lebih mengerti, lebih ngena gitu. Yang ketiga ada logos. Tunjukkan logika. Jadi gunakan data, grafik, dan struktur berpikir yang runut. Nah, gabungkan ketiganya ini kalau bisa dan bikin audiens percaya dan terhubung sama hasil riset bisnis kamu gitu, apa yang kamu sampaikan gitu. Kita masuk ke studi kasus, yaitu penulisan dan presentasi. Misalnya contoh topiknya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja startup. Kita ada abstraknya yang harus menggambarkan tahu kan apa sih? Bukan struktur abstrak. Harusnya udah dipelajarin di bahasa Indonesia PKU. Pokoknya dia tuh harus ada atau menggambarkan latarnya apa, metodenya, dan juga langsung temuan. Jadi emang secara ringkas. Kemudian pembahasan itu memakai kutipan wawancara, analisis tema atau visualisasi pakai apa gitu. Kemudian kesimpulannya, rekomendasi kan kayak budaya kolaboratif, misalnya sebutkan batasan seperti wilayah studinya tuh apa. Nah kalau disajikan secara oral, misalnya kayak ada nih studi kasus kedua. Misalnya kita pertama ada judul dan logonya tuh apa, kemudian masalah utamanya apa, metode risetnya, kemudian temuan utamanya. Jadi kayak misalnya dengan grafik. Yang terakhir ini yang pasti emang penting dalam komunikasi ada rekomendasi untuk praktiknya apa, misalnya di hasilnya apa, kita harus rekomendasi praktiknya apa. Oke, slide selanjutnya, tools pendukung komunikasi penelitian. Jadi untuk bantu kamu tuh bisa kamu gunakan SPSS untuk analisis kuantitatif misalnya, dan juga misalnya NVivo untuk kualitatif. Kemudian yang kedua bisa desain slide pakai Canva atau TikTok chart. Kemudian ada organisir referensinya itu dengan Mendeley, itu yang paling banyak digemari gitu karena masih bagus. Kemudian kalian juga bisa nih edit naskahnya dengan Grammarly gitu. Ini saran dari aku. Kemudian juga bisa cari tutorial dari YouTube channel seperti kayak kuantitatif spesialis gimana gitu. Jadi kayak emang untuk membantu kalian. Oke, itu tips dari aku. Selanjutnya sama tips juga. Jadi penutup sebelumnya ada tips akhir dari aku. Yang pertama itu tautkan temuanmu ke masalah nyata. Gitu. Jadi kayak presentasinya, misalnya riset bisnisnya apa. Nah pas presentasi itu kalian kaitin ke masalah nyata. Emang kayak biar tadi alasannya biar lebih bisa persuasif ke audiens. Kemudian jangan berlebihan dalam visual. Misalnya kayak emang apa ya, banyak yang bisa diringkas di reduction ya ini. Jadi kayak yang penting-penting aja gitu. Misalnya cuma latar belakang, metode, kesimpulan, rekomendasi gitu. Kemudian fokus pada insight, bukan detail teknisnya. Karena kan beberapa orang ada yang malah nggak paham atau orang awam malah jadi kayak apa ya, nggak mengerti gitu. Kemudian tutup presentasi dengan key message atau call to action. Nah itu kayak sebuah ini aja, tambahan aja. Oke, sekian itu dari aku ya. Oke, jadi kayak karena pada akhirnya data tuh emang nggak akan mengubah apapun kalau nggak bisa dimengerti. Itu sih intinya dari bab ini. Dan gitu aja teman-teman semua. Untuk bab terakhir ini, bab terakhir ISBIS, semoga bisa membantu kalian. Sisanya pokoknya di depan. Sekian dari aku, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf banget teman-teman. Semua materi ISBIS aku kalau ada yang kurang gitu. Kemudian jika ada yang ditanyakan boleh hubungin aku. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.